Dalam menganalisa struktur market, kita biasanya menggunakan titik tertinggi dan titik terendah pada chart untuk menentukan sebuah range. Namun sebenarnya, setiap candle memiliki range tersendiri, dan konsep ini disebut sebagai candle range theory. Bayangkan jika kita melihat sebuah candle daily pada time frame 1 jam. Kita bisa melihat bahwa shadow dari candle daily tersebut mempresentasikan swing low dan swing high pada time frame 1 jam, yang pada dasarnya membentuk range tersendiri. Meskipun ini mungkin terdengar seperti konsep dasar dalam analisa market, tapi ketika kita menggabungkannya dengan smart money konsep, setiap satu candle sebenarnya bisa memberikan setup trading dengan probabilitas tinggi. Jadi dalam video ini, kita akan membahas candle range theory secara lengkap dalam 3 langkah sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung masuk ke langkah pertama. Candle range theory biasanya melibatkan 3 candle, di mana masing-masing candle memiliki perannya tersendiri. Dalam candle range theory, konsep utamanya adalah bahwa shadow atas dan shadow bawah candle pertama bertindak sebagai level likuiditas, yang kemudian menjadi target pergerakan harga pada candle berikutnya. Ini masuk akal, karena jika kita melihat contoh chart, hampir setiap candle cenderung menyentuh level tertinggi atau terendah candle sebelumnya. Jadi, dalam konteks candle range theory, candle pertama digunakan untuk menentukan range yang akan kita perdagangkan. Level likuiditas atas disebut candle range high, dan level likuiditas bawah disebut candle range low. Sekarang, mari kita bahas candle kedua, yang memegang peran penting dalam menentukan apakah kita benar-benar memiliki setup trading yang valid atau tidak. Konsep candle range theory menyatakan bahwa jika harga melewati candle range high tapi gagal untuk closing di atasnya, maka ada kemungkinan besar bahwa target harga berikutnya adalah candle range low. Untuk memahami bagaimana proses ini terjadi, bayangkan candle kedua bergerak naik melewati candle range high dari candle pertama, sebelum akhirnya berbalik kembali ke dalam range dan close di dalam candle range pertama. Pergerakan ini bertujuan mengambil likuiditas di atas candle pertama. Tapi jika candle kedua justru close di atas candle range high, maka setup candle range theory ini tidak valid lagi. Jika kriteria pada candle kedua telah terpenuhi, kita bisa mengamati candle ketiga untuk mencari setup entry short atau sell dengan target utama di candle range low. Untuk itu, mari kita turunkan ke time frame yang lebih kecil untuk melihat contoh bagaimana kita bisa menemukan setup ini. Di sini kita memiliki price action dari candle daily pertama, di mana level buy side liquidity dan sell side liquidity terbentuk di level tertinggi dan terendah di hari tersebut. Ketika kita beralih ke candle daily kedua, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pergerakan sweep pada buy side liquidity sebelum harga akhirnya kembali turun ke dalam range. Hal ini sangat penting karena ketika kita melihat likuiditas di atas buy side liquidity telah disapu, itu biasanya menjadi sinyal bahwa target harga berikutnya adalah sell side liquidity. Langkah berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam struktur chart low time frame adalah change of character. Ini menandakan adanya kekuatan bearish dan momentum penurunan yang sangat kita butuhkan jika ingin mencari peluang sell. Selanjutnya, kita ingin melihat bahwa bearish fair value gap terbentuk selama pergerakan turun setelah terjadinya liquidity sweep. Fair value gap ini adalah PDRI yang akan kita gunakan sebagai entry point. Jadi ringkasannya, candle daily pertama digunakan untuk menentukan range yang akan kita perdagangkan. Candle daily kedua untuk melihat apakah struktur marketnya memenuhi kriteria yang kita cari. Dan terakhir pada candle daily ketiga, kita bisa mulai mencari entry point sell dengan menargetkan candle range low sebagai take profit. Selain itu, ada juga varian bullish dari strategi ini yang menggunakan prinsip yang sama. Bedanya, kita mencari manipulasi pada candle range low dari candle bearish dengan target candle range high sebagai take profit. Setup candle range theory tidak selalu harus melibatkan 3 candle saja. Kita mulai dengan setup 3 candle karena ini adalah contoh paling sederhana untuk menjelaskan konsepnya. Namun pada kenyataannya, tidak ada aturan baku mengenai jumlah candle yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah setup candle range theory. Hal ini karena jumlah candle tidak terlalu penting. Yang jauh lebih penting adalah struktur market yang menunjukkan formasi AMD yang jelas. AMD adalah singkatan dari Accumulation, Manipulation, dan Distribution, yang merupakan 3 fase utama dalam smart money concept yang dikenal sebagai power of 3. Selanjutnya, pairing time frame terbaik yang bisa digunakan dalam strategi ini. Sebagai contoh, jika kita menganalisis candle monthly menggunakan candle range theory, maka kita perlu melihat struktur market candle berikutnya di time frame daily untuk menemukan setup trading yang potensial. Contoh lainnya, jika kita menganalisis candle di time frame 4 jam, maka kita akan mencari entry di dalam struktur time frame M15.
Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan konfirmasi entry yang lebih presisi sambil tetap memahami konteks pergerakan harga dari time frame yang lebih besar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan tulis di kolom komentar konsep trading apa yang ingin kita bahas di video selanjutnya.